Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, jumpa lagi di pembelajaran online IPA. Kali ini kita akan belajar tentang gerak pada tumbuhan. Namun sebelumnya kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gerak pada tumbuhan ini agak sedikit berbeda dengan gerak pada hewan dan juga manusia. Kalau hewan dan manusia itu mampu melakukan gerak secara aktif ya, tetapi kalau pada tumbuhan itu hanya geraknya pasif karena pengaruh dari lingkungan sekitar dan kemungkinan besar geraknya itu tidak pindah tempat. Dia hanya gerak pada bagian dari tubuh tumbuhan itu sendiri. Mari kita lihat ada seperti apa saja. Ini contoh ya, sering kita temukan mungkin bagi teman-teman yang tinggal di pedesaan masih banyak ditemukan tumbuhan seperti ini, putri malu. Dulu kalau saya masih kecil itu ada tumbuhan putri malu seperti ini akan balapan dengan teman-temannya untuk siapa cepat dia dapat untuk bisa menggoda si tumbuhan putri malu ini. Gerak pada tumbuhan itu dibedakan menjadi dua, ada gerak endonom, ada gerak higroskopis, dan ada gerak esionom. Gerak esionom itu sendiri nanti dibagi menjadi tiga, ada gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Di mana gerak tropisme ini nanti dibagi lagi berdasarkan bentuk rangsangan yang mempengaruhinya. Ada geotropisme, hidrotropisme, tikmotropisme, fototropisme, dan kemotropisme. Geo itu biasanya berhubungan dengan bumi atau gravitasi. Kalau hidro itu berarti faktor luar yang mempengaruhinya adalah air. Tikmo itu sentuhan, kalau foto itu berarti cahaya. Sedangkan kalau kemo ini berarti rangsangannya berupa rangsangan kimia. Sementara kalau gerak taksis sendiri ada dua juga, yaitu kemotaksis dan fototaksis. Sementara untuk gerak nasti nanti ada niktinasti, fotonasti, seismonasti, termonasti, dan nasti kompleks. Kita akan bahas satu persatu. Ada gerak endonom. Gerak endonom itu berarti gerak yang terjadi secara spontan dan tidak diketahui penyebabnya atau tidak memerlukan rangsangan dari luar. Contohnya seperti apa? Gerak pertumbuhan daun, kemudian gerak rotasi sitoplasma atau gerak siklosis pada sel-sel daun Hydrilla versillata yang dapat diketahui dari gerak sirkulasi klorofil di dalam selnya. Sehingga kemungkinan besar gerak-gerak endonom ini tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Kita membutuhkan alat tertentu dan membutuhkan pengamatan spesifik untuk bisa melihat gerakan endonom seperti ini. Ini ya, ini adalah gerak ini ada sitoplasma, kemudian ini ada kloroplasmanya, ini dinding sel, dan ini filamen aktin. Nanti gerak antar kloroplas itu tadi yang disebut dengan gerak endonom di dalam kloroplas. Gerak rotasi sitoplasma atau siklosis pada sel-sel daun Hydrilla versillata. Seperti ini ya. Gerak rotasi. Jadi sitoplasmanya berotasi. Dapat diketahui dari gerak sirkulasi klorofil di dalam selnya. Ini tanaman Hydrilla versillata mungkin teman-teman pernah tahu. Biasanya kita temukan di dalam akuarium. Gerak rotasi sitoplasma ini. Nanti jadi klorofilnya itu seolah-olah bergerak di dalam cairan. Kemudian yang kedua adalah gerak higroskopis, yaitu gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh perubahan kadar air di dalam sel, sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata. Ini contohnya adalah terjadi pada tanaman polong-polongan, yaitu ketika kulit buahnya merekah karena sudah kering. Kadar air di dalamnya sudah sedikit, atau ini kalau di masyarakat petani dia bisa digunakan sebagai indikator kalau buah itu sudah tua, sudah bisa digunakan sebagai bibit seperti itu. Ini gerakannya ya. Kemudian yang kedua adalah gerak dari spora. Nah, membukanya dinding sporangium atau kotak spora pada tanaman paku-pakuan. Ini juga termasuk gerak higroskopis. Kemudian ada lagi membentang dan menggulungnya gigi-gigi peristoma pada sporangium lumut. Ini ya,
membentang atau menggulung. Ini juga yang namanya gerak higroskopis, pengaruh kadar air di dalam tubuh tumbuhan. Yang kedua, gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsang dari lingkungan sekitar. Gerak esionom ini tadi ada 3, ada tropisme, nasti, dan taksis. Nah, kalau gerak tropisme, ini gerak tubuh tumbuhannya itu arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Kayak bunga matahari ini, kalau pagi dia akan menghadap ke timur. Kenapa? Karena mataharinya dari timur. Nah, nanti dia akan memutar seolah-olah menghadap matahari. Ini namanya gerak tropisme. Arah datangnya rangsang ini mempengaruhi arah gerak si tumbuhan. Ada juga seperti ini. Ini misalnya kita menanam kecambah ya. Menanam kecambah dengan berbagai posisi. Tapi ternyata si akarnya itu selalu menuju ke pusat gravitasi. Ini yang namanya gerak geotropisme. Gerak karena dipengaruhi oleh gravitasi. Ada 2 macam ya. Kalau dia mendekat ke gravitasi atau menuju pusat bumi, namanya adalah gerak geotropisme positif. Sementara kalau dia menjauh dari pusat gravitasi, namanya gerak geotropisme negatif. Biasanya akar ini geraknya geotropisme positif. Sementara kalau batang tumbuhan itu geotropisme negatif. Kemudian kalau arah batangnya selalu tegak ke atas menjauhi pusat bumi disebut geotropisme negatif. Kemudian teman-teman bisa lihat ini ada air, kemudian ini ada akar. Nah, umumnya gerakan akar ini akan mendekat ke air. Ini yang disebut dengan gerak hidrotropisme, yaitu gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan air. Contohnya adalah pertumbuhan akar yang selalu menuju ke sumber airnya. Nah, kalau seperti ini teman-teman mungkin pernah melihat ya, ada batang sulur tumbuhan atau ujung batang tumbuhan itu melilit ke batang tanaman lain atau ke tiang yang ada di dekatnya. Nah, seperti ini namanya gerak apa? Seperti ini namanya adalah gerak tikmotropisme. Gerak tropisme yang diakibatkan oleh rangsang berupa sentuhan dengan rambatannya, baik berupa benda mati atau tumbuhan lain. Contohnya seperti ini. Gerak membelitnya ujung batang atau ujung sulur kacang panjang dan mentimun pada tempat rambatnya. Ini juga. Kemudian teman-teman bisa lihat ya, ini ada sebuah tanaman yang dimasukkan ke dalam satu box gitu, tetapi di salah satu bagian boxnya ini dibuka atau diberi cahaya. Nah, ternyata si batang tumbuhan ini gerakannya mendekat ke arah cahaya. Nah, ini disebut sebagai gerak fototropisme. Gerak fototropisme atau heliotropisme adalah gerak tropisme tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang cahaya. Contohnya gerakan ujung batang bunga matahari yang membelok menuju ke arah datangnya cahaya. Ini disebut fototropisme positif. Kemudian kalau gerak kemotropisme itu adalah gerak tropisme yang dipengaruhi oleh berupa zat kimia, rangsangan bahan kimia. Contohnya kayak gini. Gerakan bulus serbuk sari menuju sel telur pada bakal buah karena pengaruh zat gula yang dikeluarkan oleh bakal buah atau zat kimia. Ada air sabun. Setelah beberapa hari, ini ya, dia kalau dikasih air sabun dia menjauh, tapi begitu dikasih pupuk dia akan mendekat. Kemudian kalau tadi gerak tropisme, selanjutnya adalah gerak taksis. Kalau gerak taksis itu gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Karena ini gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan, maka ini biasanya terjadi pada organisme yang berukuran sangat kecil. Ada 2, yaitu gerak kemotaksis, yaitu gerak taksis tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang berupa bahan kimia. Contohnya gerak spermatozoa menuju sel telur. Kemudian ada gerak fototaksis, ini rangsangnya berupa cahaya. Contohnya adalah gerak kloropas ke sisi sel yang memperoleh cahaya. Kemudian ini teman-teman pernah melihat, ini bukan putri malu ya, tapi ini daun turi atau daun polong-polongan yang pada umumnya mereka akan menutup di malam hari. Nah, ini adalah contoh dari gerak nasti.
gerak sebagian tubuh tumbuhan akibat rangsang dari luar, tetapi arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Kalau tropisme dipengaruhi arah datangnya rangsang, contohnya tadi bunga matahari, dia mengikuti gerakan matahari. Tapi kalau nasti tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsang. Contohnya adalah kalau kalian menyentuh daun putri malu, mau dari atas mau dari bawah, dia gerakannya akan tetap menutup. Bukan berarti kalau disentuh dari atas dia akan menutup ke bawah, tapi kalau disentuh dari bawah dia akan menutup ke atas. Tidak seperti itu, karena gerak nasti tidak dipengaruhi arah datangnya rangsang. Ada beberapa macam. Yang pertama adalah niktinasti, yaitu akibat dari rangsang yang berupa karena malam hari. Contohnya tadi menguncupnya daun tumbuhan leguminose atau kacang-kacangan menjelang petang. Kemudian ada gerak fotonasti, contohnya pada tanaman Mirabilis jalapa atau bunga pukul 4. Ini dia akan mekar juga pada waktu sore karena rangsangan cahaya. Kemudian ini ada Wijaya Kusuma ya, dia akan mekar pada malam hari. Wijaya Kusuma. Dan ini adalah gerak tikmonasti karena pengaruh sentuhan pada tumbuhan putri malu. Seperti gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Contohnya gerak menutupnya daun putri malu. Yang terakhir adalah gerak termonasti. Ini rangsangnya berupa suhu. Contohnya adalah bunga tulip selalu mekar di musim semi, disebabkan oleh suhu udara pada musim semi lebih hangat daripada musim dingin. Dan yang terakhir ada gerak nasti kompleks, yaitu gerak tumbuhan akibat rangsangan yang diterima lebih dari satu macam. Contohnya adalah gerakan membuka dan menutupnya stomata karena pengaruh kadar air, cahaya, suhu, dan zat kimia lainnya, protein atau gula. Oke, ini teman-teman mungkin pernah tahu ya, tanaman Venus ya, yang dia bisa menutup atau dikatakan makan serangga. Gerak haptonasti, yaitu gerakan tumbuhan akibat rangsangan yang diterima dari serangga, yaitu contohnya adalah gerakan daun tumbuhan insektivora seperti kantong semar, nepenthes, Venus flytrap, atau Dionaea muscipula, atau punggu api, Drosera burmani, dan seterusnya. Dia akan menutup kalau ada serangga yang menghinggapinya, namanya gerak haptonasti. Ini seperti ini teman-teman, gerak haptonasti. Ada juga di nepenthes ya. Baik teman-teman, pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Silahkan dicatat jika ada penjelasan yang kurang bagus atau penjelasan yang belum bisa diterima, silakan dicatat, nanti bisa ditanyakan via Wapri. Begitu teman-teman, jangan lupa like atau komen dengan menuliskan nama dan kelas serta nomor absen sebagai bukti kehadiran teman-teman. Banyak salah dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.